Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini merupakan video dari review jurnal kelompok 11. Yang pertama saya akan mereview jurnal yang saya gunakan, yaitu simulasi antrian pada antrean farmasi di Rumah Sakit X dengan software ProModel. Ini merupakan tampilan jurnal yang saya review. Untuk pendahuluannya, Rumah Sakit X merupakan salah satu rumah sakit yang berada di daerah Jawa Barat. Pasien yang datang mengambil antrian di meja pendaftaran kemudian menunggu panggilan untuk pendaftaran ke polispesialis. Setelah melakukan pemeriksaan, pasien akan menuju ke bagian farmasi untuk mengambil obat. Proses pelayanan penerimaan resep dilayani oleh satu server dan proses pengambilan obat dilayani oleh satu server dan proses pembayaran pada farmasi dilakukan oleh satu pelayanan. Perbaikan sistem pada antrian dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan keuntungan pada organisasi perusahaan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Sakit X pada bagian loket farmasi dengan jumlah pasien yang masuk tiap harinya ke rumah sakit dapat dikategorikan dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya antrian yang cukup panjang. Jumlah pasien yang mengantri untuk dilayani cukup banyak, hanya ada satu server yang melayani proses pelayanan pasien dalam penerimaan resep hingga mengambil obat. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk memodelkan antrian pada proses pengambilan obat yang terjadi pada Rumah Sakit X. Untuk tujuannya, yaitu memodelkan dan mensimulasikan sistem antrian yang terjadi pada loket farmasi Rumah Sakit X untuk mengetahui tingkat utilisasi dan presentasi ideal pada masing-masing server. Untuk metodologinya, dilakukan di farmasi Rumah Sakit X. Software yang digunakan untuk penelitian ini adalah software ProModel. Untuk penelitian ini diawali dengan pengambilan data waktu mengantri, waktu antar kedatangan, waktu pelayanan, dan lama waktu berada sistem, di mana kemudian dilakukan penentuan sistem sebesar sistem yang akan diteliti. Pada penelitian ini, sistem yang akan diteliti adalah loket farmasi pada Rumah Sakit X, kemudian membuat activity cycle diagram lalu melakukan uji kecukupan data untuk mengetahui apakah data yang diambil cukup atau tidak. Kemudian untuk hasilnya, di sini ada hasil dari activity cycle diagramnya. Dalam pengamatan untuk kebutuhan simulasi ini dilakukan di loket farmasi Rumah Sakit X. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan tingkat keramaian dan keteraturan alur pelayanan. Terdapat tiga loket pada pelayanan instalasi farmasi di Rumah Sakit X. Yang pertama, ada loket 1 untuk meletakkan resep, loket kedua untuk mengambil nomor antrian obat, dan loket ketiga untuk mengambil obat. Untuk simulasi modelnya, simulasi model dilakukan menggunakan software ProModel, di mana simulasi antrian pada loket farmasi Rumah Sakit X di running selama 9 jam sesuai dengan waktu pengambilan data, yaitu dalam waktu 3 hari dan 3 jam untuk masing-masing hari, di mana simulasi model dilakukan menggunakan simulasi antrian pada loket farmasi Rumah Sakit X di running selama waktu yang ditentukan dan didapatkan hasil dari 157 pasien yang gagal terlayani dengan jumlah total pasien yang keluar sebanyak 161, di mana presentasi ideal atau menganggur pada masing-masing server penyerahan berkas 88%, pemberian nomor antrian 97%, pengambilan obat paket 71%, dan pengambilan obat kronis 97%, di mana ideal yang terjadi pada server dikarenakan adanya proses penyiapan dan pesortiran obat sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga proses menunggu oleh operator penjagaan loket yang lama. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan sistem nyata yang dilakukan, di mana ideal yang tinggi pada masing-masing server dikarenakan proses menunggu obat siap oleh operator penjaga loket. Proses obat yang dimaksud adalah proses penyiapan, penyetiran obat yang terjadi di dalam loket farmasi. Proses yang ini mengakibatkan proses penunggu oleh operator jaga dan pasien lama, di mana kekurangan pada ini adalah penelitian tidak melakukan pengamatan pada proses penyiapan dan penyetiran obat di dalam loket farmasi. Jadi, proses yang terjadi dalam penyiapan obat, peneliti tidak mengamati proses tersebut sehingga tidak dapat memberikan solusi terkait lamanya proses penyiapan obat. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika pengamatan dilakukan pada proses penyiapan obat sehingga dapat memberikan solusi mengenai pengurangan waktu hidup operator. Di sini terdapat kelebihannya, yaitu terdapat pemaparan secara lengkap masalah yang dihadapi, pemaparan hasil output simulasi model, dan perhitungan software model dan SPSS-nya, serta perhitungan manual untuk data antrian, hingga data hasil penelitian, serta pemberian solusi sehingga dapat memudahkan para pembaca untuk memahami si jurnal. Untuk kekurangannya, tidak adanya sistem pelayanan activity cycle diagram yang dijelaskan secara detail. Kemudian untuk lesson learn-nya,
Simulasi digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa perilaku dari sebuah sistem dan bertujuan meniru kondisi atau perilaku dari sistem nyata, di mana ACD adalah salah satu cara untuk dipakai memodelkan interaksi dari satu entiti pada sistem dengan struktur antrian cukup besar dan dominan, di mana rendahnya tingkat utilisasi dikarenakan presentasi ideal pada masing-masing server yang tinggi. Untuk di sini ada sistemnya pelayanan farmasi di rumah sakit. Subsistemnya ada kedatangan, antrian, tunggu pendaftaran, loket pendaftaran, tunggu panggilan, polis spesialis, farmasi, penerimaan resep obat, pengambilan obat, dan pembayaran. Kemudian untuk entitas ada pasien. Untuk keterkaitannya, ada pasien datang ke rumah sakit, yaitu terus pasien yang datang mengambil antrian di meja pendaftaran, pasien menunggu panggilan untuk pendaftaran ke polis spesialis, pasien telah melakukan pemeriksaan, pasien akan menuju ke bagian farmasi, pasien memberikan resep obat, dan kemudian pasien mengambil obat dan pasien melakukan pembayaran di farmasi. Sekian review jurnal dari saya, Malki Adeline Candiani dengan IPM 21189. Kurang lebih mohon maaf. Bisa lanjutkan ke jurnal selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Simulasi Sistem Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit menggunakan simulasi kejadian diskrit. Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari suatu sistem yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Rumah sakit memberikan tempat perawatan kesehatan secara profesional, yaitu memberikan pelayanan yang disediakan oleh perawat, dokter, serta tenaga ahli kesehatan lainnya. Pelaksana mengenai pelayanan kualitas seringkali mengalami tidak kesesuaian antara ekspektasi dan persepsi, seperti kurangnya kuota pelayanan rawat jalan yang telah dipeneliti amati selama observasi dan aliran pelayanan rawat jalan yang perlu diperbaiki, serta sering terdapat keluhan pasien yang mengalami antrian yang terlalu panjang. Penelitian mengenai simulasi sistem pelayanan rawat jalan dilakukan pada Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya pasien rumah. Untuk metodologi penelitiannya dilakukan yaitu melakukan survei lokasi yang dilakukan penelitian yaitu pada Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi, melakukan identifikasi pada karakteristik sistem pelayanan rawat jalan, lokasi-lokasi yang perlu dilalui pasien, entitas yang terdapat pada sistem rata-rata waktu pelayanan, alur rawat jalan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dan mendapatkan data jumlah kedatangan pasien selama 1 bulan untuk digunakan dalam pembuatan simulasi serta jadwal waktu pelayanan rawat jalan. Data-data waktu pelayanan diolah dengan software untuk mengetahui jumlah jenis distribusi nilai yang diterapkan pada simulasi. Selanjutnya dapat membuat simulasi model yang menyerupai sistem nyata. Setelah model sesuai, maka dilakukan eksperimen untuk menghasilkan perbaikan dari sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Untuk hasil penelitiannya, untuk melakukan observasi langsung pada lokasi yang memberikan pelayanan pada pasien dan didapatkan masing-masing 50 data waktu pelayanan. Data diolah dengan software pro model student version dengan metode. Diperlukan pembuatan dana dari rumah sakit yang dilalui oleh pasien rawat jalan dengan mikrosurvisio dengan pertimbangan ukuran jarak tempat pelayanan. Pada penelitian ini dilakukan percobaan untuk melakukan pembagian aliran pasien pada bagian pendaftaran untuk mengurangi waktu tunggu pasien yang awalnya memiliki rata-rata waktu 15 menit 21 detik menjadi 6 menit 11 detik dengan membagi jenis pasien ke dalam 4 jenis loket pendaftaran. Selain itu juga dengan melakukan klasifikasi para pasien, maka dapat dilakukan pembuatan simulasi lanjutan dengan menggunakan metode TOS. Penelitian ini mengenai sistem pelayanan rawat jalan yang melakukan penelitian pada jenis-jenis pelayanan hingga berdasarkan pembahasan mendapatkan hasil yang memperlihatkan beberapa jenis pelayanan yang tidak dapat terlayani serta dibutuhkan waktu pelayanan tambahan dan kuota pasien yang perlu dilayani kurang. Banyaknya pasien yang hadir namun tidak mendapatkan tiket untuk pelayanan dikarenakan kuota telah habis. Untuk
Kesimpulannya, pada aliran pelayanan diperlukan perbaikan pada proses antrian, pelayanan pendaftaran dilakukan perbaikan dengan cara mengklasifikasikan jenis loket pendaftaran yang perlu disediakan, sehingga pasien hanya menunggu sesuai dengan jenis antrian, pelayanan saja, tidak tercampur dengan pelayanan yang lain. Langkah yang dilakukan yaitu dengan cara membagi jenis pasien ke dalam 4 loket pendaftaran, yaitu pada loket 1 khusus pelayanan pasien poli mata, poli penyakit kulit, dan kelamin, poli penyakit dalam, dan poli kandungan. Loket 2 khusus melayani poli anak, poli syaraf, poli bedah umum. Loket ketiga khusus melayani poli jantung, poli tulang, dan rehabilitasi medik. Loket keempat khusus melayani poli gigi, poli bedah mulut, dan poli THT. Jika pelayanan pendaftaran jenis ini dilakukan, maka dapat mengurangi waktu menunggu di pendaftaran. Pada lokasi pendaftaran dilakukan juga penelitian mengenai beberapa jumlah loket pendaftaran yang sebaiknya disediakan pada waktu-waktu tertentu. Setelah dilakukan eksperimen, didapatkan hasil bahwa pada saat pukul 7 pagi membutuhkan 4 loket pendaftaran, pukul 9 hingga 11 dibutuhkan 3 loket pendaftaran yang dibuka, serta pukul 2 hingga 4 sore hanya dibutuhkan 2 loket saja berdasarkan dari nilai utilitas. Di sini terdapat kelebihannya, yaitu terdapat pemaparan secara lengkap masalah yang dihadapi, data-data yang digunakan yaitu jenis distribusi waktu pelayanan, lokasi-lokasi yang dilalui pasien rawat jalan, denah lokasi rawat jalan, hingga data hasil penelitian serta pemberian solusi terhadap masalah yang dihadapi. Untuk kekurangannya, hasil pemodelan simulasi sistem pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Avicenna Cimahi dengan software ProModel tidak disertakan dalam jurnal ini. Lesson learn-nya, simulasi bermanfaat untuk dapat mengurangi resiko kegagalan untuk memenuhi target standar, menghilangkan kejadian tidak terduga, mengatur sumber daya, dan membuat performa sistem menjadi lebih optimal. Penggunaan metode simulasi kejadian diskrit, pembuatan model diharapkan dapat diimplementasikan setelah didapatkan hasil. Hasil yang didapatkan merupakan sebuah proses untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan mengakomodasikan tuntutan lingkungan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Simulasi kejadian diskrit sangat membantu dalam melakukan analisa sistem pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Avicenna Cimahi, serta dapat memberikan perbaikan masalah yang dihadapi oleh rumah sakit tersebut. Di sini terdapat sistemnya, yaitu pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Avicenna Cimahi. Untuk subsistemnya ada kedatangan, antrian tiket, loket pengambilan tiket, tunggu pendaftaran, loket pendaftaran, tunggu pelayanan, poli mata, poli kulit, dan sebagainya, hingga antrian kasir, antrian farmasi, hingga exit. Untuk entitasnya adalah pasien. Untuk keterkaitannya yaitu pasien datang ke rumah sakit, mengantri tiket, mengambil tiket di loket tiket, menunggu pendaftaran, melakukan pendaftaran di loket pendaftaran, menunggu pelayanan, mendapatkan pelayanan sesuai dengan poli yang dituju, mengantri di kasir, melakukan pembayaran dan mendapatkan pelayanan di kasir, mengantri farmasi dan mendapatkan pelayanan farmasi, serta pasien menuju exit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh review jurnal selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Kecideska Maina dengan NPM 21215 dari kelompok 7 akan melanjutkan review jurnal yaitu yang berjudul Simulasi Alur Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik di Rumah Sakit menggunakan software ProModel. Berasal dari Jurnal Optimasi Sistem Industri volume 13 nomor 1 halaman 1-5 2020 yang ditulis oleh Yuli Dwi Astanti, Irwan Sujanto, dan Intan Berlianti. Pada latar belakang, rumah sakit merupakan salah satu pusat pelayanan masyarakat yang menjadi salah satu tempat pemelihara kesehatan masyarakat dan rujukan bagi fasilitas pelayanan di bawahnya. Rumah Sakit Umum RSUX merupakan salah satu rumah sakit di Yogyakarta yang mempunyai fasilitas rawat jalan atau poliklinik. Terdapat 10 pelayanan poliklinik yang disediakan pada RSUX. Dikarenakan ketidakpastian yang tinggi, banyaknya variabel yang terlibat di dalam sistem pelayanan rumah sakit, maka diperlukan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melihat aktivitas pelayanan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui pada titik yang mana terdapat permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Untuk tujuannya, pada penelitian ini akan dilakukan simulasi alur pelayanan poliklinik di RSUX untuk mengetahui bagaimana jalannya sistem pelayanan. Metodologi penelitian yang digunakan dimulai dengan pengembangan model konseptual alur pelayanan rumah sakit. Bersamaan dengan itu dilakukan proses pengumpulan data yang diperlukan dan relevan untuk penyelesaian permasalahan di dalam sistem antrian, antara lain tentang informasi sistem meliputi kapasitas, jumlah pasien, jumlah server, waktu proses, waktu transfer, dan waktu antar kedatangan pasien. Bahasa simulasi yang digunakan adalah bahasa simulasi ProModel, di mana model yang telah dibangun kemudian akan diverifikasi dan divalidasi untuk mengetahui apakah model simulasi sudah sesuai dengan model konseptual atau tidak. Jika tidak sesuai, maka proses akan kembali pada perancangan model.
Selanjutnya ada hasil, di mana data dalam sistem data yang digunakan adalah data pasien di polisyaraf selama 10 hari dan simulasi juga akan dilakukan dengan panjang simulasi 1 bulan dengan replikasi 10 kali. Berdasarkan hasil uji validasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa model simulasi valid dan dapat digunakan untuk mengevaluasi maupun melakukan perubahan di dalam sistem untuk mendapatkan sistem yang lebih baik. Berdasarkan hasil report dan animasi tampilan simulasi alur pelayanan rawat jalan di RSUX diketahui beberapa hal, di mana pada pembayaran dan pengambilan obat pasien bolak-balik dari tempat pengambilan obat dan pembayaran yang menciptakan alur bolak-balik. RSUX merupakan rumah sakit yang terletak di kota dengan harga perawatan yang terbilang tidak mahal, sehingga banyak pasien yang memilih RSUX sesuai dengan hasil simulasi diketahui masing-masing poli memiliki utilitas yang cukup baik sekitar 80%. Bagian pembayaran obat terdiri dari 2 server pembayaran diketahui terdapat waktu menganggur cukup tinggi, yaitu 75%. Sesuai dengan sistem nyata aktivitas pembayaran yang hanya sebentar saja sehingga dapat dijadikan pertimbangan tentang jumlah server pada bagian pembayaran. Skenario yang akan diterapkan dalam model simulasi adalah perubahan jumlah server pada bagian penetapan harga. Pada awalnya, penetapan harga terdiri dari 2 server dengan tingkat idle atau menganggur yang tinggi, yaitu 75%. Pada model alternatif, server akan dirubah menjadi 1 saja. Setelah dilakukan perubahan, maka persentase idle berkurang menjadi 40%. Skenario ini dapat direkomendasikan karena dapat mengurangi waktu idle dari server. Perubahan juga dapat dilakukan pada entitas atau bagian lain dalam sistem pelayanan di rumah sakit dengan bantuan simulasi menggunakan software ProModel. Perubahan lain mungkin dilakukan sesuai dengan tujuan dari dilakukannya simulasi, namun perlu dipastikan bahwa model simulasi valid atau sesuai dengan sistem nyata. Kesimpulannya, setelah dilakukan uji validitas pada model simulasi yang telah dibangun dan dinyatakan valid, model simulasi dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis sistem dan diketahui beberapa permasalahan dalam sistem melalui animasi dan hasil laporan simulasi. Uji coba perbaikan juga dilakukan dalam model simulasi, yaitu untuk merubah jumlah server bagian penetapan harga. Sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut, uji coba perbaikan masih bisa dilakukan lagi jika diperlukan. Untuk kelebihan dari jurnal ini, yaitu perhitungan hasil simulasi dipaparkan dengan jelas sehingga mudah dipahami. Diberikan solusi skenario untuk memperbaiki sistem alur pelayanan poliklinik atau polisyaraf. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu simulasi model hanya dilakukan pada polisyaraf saja, sedangkan diketahui terdapat 10 pelayanan poliklinik yang tersedia di RSUX. Untuk lesson learned dari jurnal ini, yaitu pemodelan sistem diskrit menggunakan software pemodel mendukung analisa di mana stasiun yang mengalami pemumpukan antrian sehingga sistem dapat diperbaiki berdasarkan hasil simulasi menggunakan software ProModel. Tentunya diperlukan juga data yang mendukung simulasi agar diperoleh hasil yang valid dengan sistem nyata. Dari jurnal ini juga dapat diidentifikasi untuk sistemnya sendiri, yaitu antrian pelayanan poliklinik, polisyaraf, dengan subsistem pendaftaran, ruang periksa, penetapan harga, farmasi, dan ruang tunggu. Untuk entitasnya adalah pasien dan tujuannya merupakan simulasi alur pelayanan poliklinik di RSUX untuk mengetahui bagaimana jalannya sistem pelayanan dan perbaikannya. Penyelesaiannya menggunakan software pemodel untuk mengetahui waktu antrian dan jarak lokasi yang ada, lalu dilakukan perbaikan dengan menciptakan skenario yaitu perubahan jumlah server. Mungkin sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan dengan review jurnal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Sistem Antrian dalam Mengoptimalkan Pelayanan Pasien Rawat Jalan di RSUP Haji Makassar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatarisa Kemolida dengan PM 2128. Jurnal ini memiliki volume 14 nomor 3 tahun 2018 dengan penulis Widania Syarifah, Ponomaat, dan Munizu Musran. Latar belakang, antrian adalah suatu fenomena yang terjadi dikarenakan kebutuhan terhadap suatu pelayanan lebih besar dibandingkan penyedia pelayanan itu sendiri. Salah satu kondisi antrian yang penting untuk diamati adalah sistem antrian di rumah sakit. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, dapat dipastikan rumah sakit memiliki sistem antrian yang masing-masing digunakan untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Sistem antrian di rumah sakit umumnya digunakan pada bagian instalasi rawat jalan, di mana banyak pasien yang harus menunggu mendapat giliran baik untuk melakukan pendaftaran untuk konsultasi dan pemeriksaan dengan dokter maupun pada saat ingin
mengambil obat di apotek. Hal ini wajar terjadi, namun berada pada garis antrian terlalu lama akan membuat pasien merasa tidak nyaman. Untuk itu, pihak rumah sakit perlu memperhatikan bagaimana pelayanan sistem antrian yang mereka gunakan dapat memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kinerja sistem antrian yang saat ini digunakan oleh RSUD Haji Makassar. Metodologinya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang diolah dan dianalisis secara statistik untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode ini dipilih karena penelitian ini berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu di RSUD Haji Makassar dalam kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasilnya, tingkat kedatangan pasien diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kedatangan pasien lain tidak bergantung pada waktu kedatangan pasien lainnya atau tidak terbatas. Sedangkan tingkat pelayanan petugas adalah lamanya waktu pelayanan yang disediakan oleh petugas registrasi untuk melayani pasien dalam melakukan registrasi atau pendaftaran. Data kedatangan pasien diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan menghitung banyaknya jumlah pasien yang memasuki sistem antrian loket pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD Haji Makassar. Pengamatan ini dilakukan selama 7 hari, dimulai pada 17 Oktober 2017 sampai tanggal 24 Oktober 2017. Pengamatan dilakukan pada jam kerja yang telah ditetapkan, yaitu mulai jam 8 sampai jam 12, di mana jumlah pasien yang memasuki sistem antrian pada loket pendaftaran dihitung dan dicatat setiap interval 1 jam. Alternatif model antrian dengan mengubah waktu kerja pada loket pendaftaran pasien rawat jalan dilakukan dengan mempercepat kedatangan pasien dan karyawan, serta memperpanjang jam operasional loket pendaftaran. Berdasarkan tabel perhitungan software POMQM for Windows, dapat diketahui alternatif penambahan server di loket pendaftaran rawat jalan ini dapat menurunkan rata-rata waktu tunggu dalam sistem. Kesimpulannya, yang pertama, jenis sistem antrian yang diterapkan pada bagian registrasi pasien rawat jalan di RSUD Haji Makassar adalah jenis sistem antrian model single channel query system atau M/M/1, di mana terdapat satu jalur antrian. Yang kedua, disiplin pelayanan yang dilakukan pada bagian registrasi pasien di RSUD Haji Makassar adalah disiplin pelayanan first come first service, di mana pasien datang terlebih dahulu dan memasukkan berkasnya pada loket pendaftaran, kemudian menunggu panggilan berdasarkan urutan. Yang ketiga, berdasarkan observasi langsung diketahui beberapa kendala dalam proses pelayanan registrasi pasien. Pertama, pasien lama dan pasien baru memasuki jalur yang sama untuk registrasi yang menandakan hanya tersedia satu loket. Pembangunan yang saat ini terjadi di RSUD Haji Makassar sedikit banyak menghambat aktivitas pelayanan pasien. Yang keempat, sistem antrian yang saat ini diberlakukan pada bagian registrasi pasien rawat jalan di RSUD Haji Makassar dinyatakan dengan notasi dari hasil perhitungan kinerja sistem antrian menggunakan model M/M/1 yang saat ini diterapkan pada bagian registrasi pasien rawat jalan di RSUD Haji Makassar dapat diketahui bahwa kinerja sistem antrian yang ada belum cukup optimal. Melihat jumlah pasien rawat jalan, khususnya pasien lama, yang berada pada sistem antrian rata-rata sebanyak 21 orang. Yang kelima, dengan menerapkan alternatif perubahan komposisi server menggunakan multiple channel query system, dalam memperbaiki sistem antrian di RSUD Haji Makassar, diketahui bahwa terjadi banyak perubahan dalam sistem antrian yang mengarah ke peningkatan efisiensi dan optimalisasi kinerja pelayanan pasien rawat jalan. Jika sebelumnya jumlah pasien lama dalam sistem yang ada pada periode waktu jam 8 sampai jam 9, sampai pukul 10 sampai jam 11 banyak 21 orang, maka setelah menggunakan multiple channel query system, jumlah pasien hanya ada rata-rata 1,24 orang, dan dari lama waktu tunggu yang sebelumnya rata-rata 60 menit, menurun menjadi 3,53 menit. Kelebihannya yaitu pemaparan serta penyelesaian kasus dijelaskan dengan lengkap dan ditampilkan hasil software hingga solusi yang diberikan sehingga memudahkan membaca memahami jurnal tersebut. Kekurangannya yaitu kurangnya pemaparan lebih detail dan lesson learned-nya, pemasaran antrian dapat diselesaikan dengan banyak metode atau cara dan software yang memadai. Salah satunya contohnya seperti software POMQM. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.